Riset saya yang terakhir ini lebih banyak ke pemanfaatan hasil hutan non kayu ini yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Seperti sekarang ini saya meneliti, mungkin kalian kenal dengan bajakah ya? Bajakah. Bajakah ini biasanya yang kemarin tren itu di masyarakat sebagai anti kanker itu. Nah, itu yang seperti, itu sekarang saya geluti. Jadi saya mau patenkan juga hasil riset saya terakhir ini mengenai ini dijadikan sebagai produk minuman gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa WLN Channel, selamat berjumpa kembali dalam program acara Profil Guru Besar ULM, sebuah program yang mengulik mengenai dosen-dosen terutama guru besar di Universitas Lambung Mangkurat. Bersama saya, Rusdiana. Tak lupa pula saya mengingatkan bahwa program acara yang kami selenggarakan ini telah mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah, yaitu menjaga jarak serta menggunakan masker. Nah, namun untuk itu, saat wawancara dengan guru besar, kami mohon izin untuk melepaskan masker kami selama keberlangsungan acara. Baik, saat ini kami sedang bersama dengan Profesor Dr. Insinyur Haji Yudi Firmanul Arifin MSc. Selamat datang Bapak. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Baik Bapak, mungkin bisa diceritakan bagaimana latar belakang pendidikan yang Bapak tempuh atau jalani dari S1 sampai bisa menjadi guru besar seperti sekarang. Wah, ini cukup panjang juga ya ceritanya. Ya, enggak apa-apa Bapak. Ya, dari saya kan dulunya S1-nya itu di Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat. Jadi alumni Universitas Lambung Mangkurat juga S1-nya gitu ya. Ya, terus saya setelah itu karena memang cita-cita saya ya pengen kuliah itu tidak mau lagi di dalam negeri gitu ya. Saya ingin kuliah itu lebih mungkin ingin nambah pengalaman lebih jauh lah gitu ya. Jadi saya alhamdulillah dapat kesempatan untuk kuliah di luar negeri. Wah, alhamdulillah. Ya, jadi Dimana, Pak? S2 saya di George August University di Jerman. Wow. Atau di Göttingen University Jerman. Ya, orang nyebutnya Göttingen University di Jerman. Kemudian setelah itu saya juga mencari lagi beasiswa gitu ya. Karena untuk memperoleh itu kan saya nggak mungkin pakai biaya sendiri kan. Tinggi. Nah, terus saya cari lagi beasiswa, saya kompetisi lagi gitu ya, karena memang beasiswa itu kan perolehnya harus kompetisi gitu ya. Iya. Nah, saya kompetisi, alhamdulillah saya dapat beasiswa lagi dari DAAD di Jerman. Dan saya lanjutkan lagi untuk S3 saya di universitas yang sama, di George August University di Jerman. Jadi alhamdulillah saya mulai dari S1, S2, S3 sudah mendapat beasiswa. Wah, semuanya beasiswa. keren sekali Bapak bisa Yeah. dapat. Itu berarti Bapak beasiswanya apakah mencari informasi-informasi sendiri terus berusaha buat mendapatkan beasiswa tersebut, atau mungkin beasiswanya yang mengundang Bapak buat ke sana? Yeah. Beasiswa itu kan sebenarnya terbuka untuk umum ya. Iya. Jadi siapapun sebenarnya punya kesempatan yang sama untuk memperoleh beasiswa. Nah, jadi waktu itu kan biasanya zaman dulu nggak seperti zaman sekarang ya, informasi biasanya lewat surat menyurat gitu ya. Iya. Kemudian lewat leaflet segala macam gitu. Nah, ya saya melamar aja. Oh. Iya, melamar seperti itu, kemudian ikut kompetisi tes lah ya. Oh, ada tesnya juga ya Pak? Iya, tes. Jadi ada tes juga. Jadi kita ngumpul di satu tempat. Waktu itu tes di Semarang, di Undip gitu ya. Ya alhamdulillah dari sekian banyak itu saya termasuk 22 orang yang diterima seluruh Indonesia. Wah, jadi cuma 22 orang aja ya Pak ya? 22 orang dengan bidang ilmu yang berbeda-beda. Oh. Ya, jadi dulu ada ilmu dari teknik, ada yang dari kedokteran, ada yang dari pertanian, ada dari kehutanan, ya. Jadi berbagai, ada dari MIPA juga. Jadi sebenarnya kompetisinya kan terbuka ya. Nah itu, alhamdulillah lah gitu ya. Saya mewakili Kalimantan Selatan sendiri waktu itu untuk
diikutkan, dan itu prosesnya cukup lama juga, panjang kan, 1 tahun saya harus kursus bahasa Jerman lagi kan. Jadi perlu belajar bahasa Jerman. Iya, bahasa Jerman kan. Jadi saya waktu tes itu dengan bahasa Inggris. Kemudian karena ini kan saya kuliahnya di universitas di negara yang berbahasa Jerman kan. Ya saya harus bisa bahasa Jerman juga. Nah, harus lulus tesnya juga. Setahun aja ya Pak? Setahun. Wah. Setahun saya. Jadi setahun sampai lulus, namanya di SH itu standar bahasa Jerman untuk tingkat universitas. Karena tanpa sertifikat itu nggak mungkin kita bisa masuk universitas waktu itu ya. Jadi sertifikat itu digunakan untuk salah satu syarat untuk masuk universitas. Oh, keren banget Bapak. Baik, selanjutnya Bapak. Nah, tadi kan Bapak ini dari Fakultas Kehutanan ya. Iya. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi daya tarik dari Fakultas Kehutanan, dari kehutanan itu sampai bisa membuat Bapak ingin belajar lebih di Fakultas Kehutanan itu? Ya, sebenarnya saya itu tertariknya dengan engineering ya, dengan teknik sebenarnya. Oh. Teknik. Tapi waktu saya melamar S1 ya, itu memang zaman dulu ya, zaman saya itu kehutanan itu primadona ya. Zaman saya ya. Jadi waktu itu banyak yang mau ya, perusahaan kayu itu kan banyak banget ya. Oh, iya. Kemudian perusahaan biasanya rata-rata alumni Fakultas Kehutanan itu di zaman itu belum lulus pun sudah ditawarin pekerjaan gitu ya. Jadi orang dulu berlomba-lomba untuk masuk Fakultas Kehutanan waktu itu. Jadi waktu itu jaya-jayanya kayu lah ya. Nah, disitulah banyak menurut saya orang-orang atau calon-calon mahasiswa itu tertarik untuk masuk Fakultas Kehutanan ya. Sebenarnya bidang yang saya ingin geluti itu sebenarnya lebih banyak ke teknik sebenarnya pengen. Maka dari itu saya di kehutanan waktu itu mengambil teknologi hasil hutan. Ya, yang lebih banyak ke arah teknologinya gitu ya. Jadi seperti itulah kira-kira gambarannya gitu ya. Jadi sebenarnya cita-cita saya sebenarnya di teknik gitu ya, bukan di kehutanan, tapi ya nggak tahu ya, jalan hidup ya. Tapi dari situlah saya berkiprah untuk lebih mengembangkan lagi itu sampai saya menghasilkan lulus sampai S1, S2, S3 ya. Kemudian dan memperoleh guru besar di bidang itu gitu. Luar biasa. S3 saya juga guru besar saya juga di bidang ekologi hutan. Jadi yang berkaitan dengan lingkungan lah gitu ya. Lingkungan juga. Ya. Nah, Bapak, seperti itu. Tadi kan lagi marak-maraknya juga katanya jaya-jayanya Fakultas Kehutanan dulu waktu zaman Bapak. Nah, kemudian Bapak kenapa tidak memilih untuk bekerja di perusahaan-perusahaan? Kenapa Bapak memilih menjadi dosen? Ya, ini pertanyaannya sulit juga ya. Jadi waktu itu zaman itu tuh orang biasanya memilih di perusahaan. Karena tentu saja waktu itu kalau kita bicara finansial ya, tentu di perusahaan lebih tinggi salary-nya, gajinya gitu ya. Tapi saya sebetulnya dulunya itu ikatan dinas ya. Jadi ikatan dinas dengan jadi dosen. Jadi waktu S1 itu saya dapat beasiswa ikatan dinas namanya. Jadi kalau saya lulus itu saya harus jadi dosen. Seperti itu. Diikat seperti itu. Ya. Jadi saya waktu itu sudah menandatangani atau ikut dalam program beasiswa ikatan dinas. Jadi kalau nanti saya ketika lulus dari S1, kemudian saya sudah diusulkan untuk menjadi dosen. Seperti itu. Nah, jadi kalau saya ke perusahaan, tentu saya kan harus karena di waktu itu perusahaan itu pasti jauh dari kota ya. Jadi di camp-camp di pelosok lah gitu ya. Nah, saya komunikasi mungkin agak susah ya. Apalagi zaman itu gak zaman sekarang ya. Ada HP ya. Zaman itu masih belum terlalu orang teknologi untuk komunikasi tidak seperti sekarang gitu ya. Jadi untuk menuju dari pelosok dari camp itu menuju kota itu memerlukan waktu sudah
Jauh juga ya, lebih mungkin beberapa hari baru nyampe gitu ya. Wah. Jadi informasi itu kan sulit ya. Maka dari itu saya waktu itu lulus terus saya kerja di kota, bukan kerja di camp gitu. Jadi di proyek-proyek lah gitu ya, proyek. Oh, tapi dengan menjadi dosen malah ternyata Ya, alhamdulillah jalannya mudah juga ya Pak ya. Bisa sebenarnya hasilnya bagus juga. sebenarnya pekerjaan apa saja ya yang kita tekuni itu saya pikir akan menghasilkan hasil yang bagus ya, hasil yang sesuai cita-cita kita lah gitu ya, seperti itu mungkin. Ya, yang penting kita mencoba untuk melakukan yang terbaik ya, Ya, Pak ya. betul. Saya juga mengharapkan mahasiswa juga gitu nanti. Ya, amin, semoga. Nah, selanjutnya Bapak, apa saja riset atau hasil penelitian Bapak nih terkait kehutanan di Kalimantan Selatan yang pernah Bapak lakukan? Waduh, kalau saya cerita sih banyak sekali riset saya ya, publikasi saya juga ada lihat di website OLM mengenai Bapak banyak sekali jurnal-jurnal macam-macam. Jadi kalau saya sebenarnya karena saya hobi meneliti ya, hobi meneliti, kemudian hobi menulis artikel gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya yang bisa saya hasilkan. Jadi saya mulai saja ya, karena bicara hutan ini kan luas ya. Iya. Dulu saya lebih banyak meneliti ke hulunya. Jadi hulu ini adalah kita bicara hutan itu sebagai sumber bahan baku ya, bahan baku. Jadi kita sekarang banyak menggunakan produk-produk hutan ini termasuk produk herbal segala macam gitu ya. Nah, jadi dulu saya banyak meneliti ke hulunya, misalkan mengenai rotan, misalkan kalau rotan itu ke arah hulunya gitu, bagaimana membudidayakannya, bagaimana mengelolanya, sampai dia berproduksi, sampai menghasilkan, sampai masuk industri gitu ya. Nah, saya sebenarnya lebih cenderung kepada bukan kayu, dia meneliti bukan hasil hutan, bukan kayu namanya. Jadi hutan itu sebenarnya ada dua, hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu. Kalau bukan kayu itu banyak seperti rotan, bambu ya, kemudian tumbuhan yang menghasilkan herbal dan sebagainya. Seperti itu tuh non kayu namanya kami menyebutnya. Kalau kayu yang kita bisa untuk bangunan ya, bikin rumah, bikin gedung, bikin jembatan, ya macam-macam ya jenis seperti itu. Nah, saya lebih banyak sekarang ini ke non kayunya. Nah, jadi riset saya yang terakhir ini lebih banyak ke pemanfaatan hasil hutan non kayu ini yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Seperti sekarang ini saya meneliti, mungkin kalian kenal dengan bajakah ya. Bajakah ini biasanya yang kemarin tren itu di masyarakat sebagai anti kanker itu. Itu yang seperti itu sekarang saya geluti. Jadi saya mau patenkan juga hasil riset saya terakhir ini mengenai ini dijadikan sebagai produk minuman gitu ya, yang bisa dikonsumsi dan itu mungkin lebih mudah dikonsumsi daripada dia dalam bentuk masih serbuk misalkan seperti itu ya. Jadi kita coba manfaatkan. Kemudian juga banyak tumbuhan-tumbuhan hutan, kan Indonesia ini kaya banget ya. Kaya banget. Jadi banyak sekali tumbuhan yang bisa dimanfaatkan gitu ya untuk pengobatan gitu ya, seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui nih sudah Pak, bahwa Kalimantan itu dikenal sebagai paru-parunya Indonesia. Karena kan kita memiliki hutan tropis ya Pak ya. Tapi saat ini alih fungsi hutan yang masif di bidang perkebunan dan pertambangan itu membuat hutan Kalimantan Selatan itu semakin menyusut lama-kelamaan. Nah, bagaimana pandangan Bapak dengan kondisi hutan di Kalsel saat ini? Ya, sebenarnya hutan tropis itu ya bukan hanya paru-paru untuk Indonesia, ya itu paru-paru dunia gitu ya. Juga termasuk paru-paru dunia. Kenapa disebut paru-paru dunia? Karena memang kita kan tidak mengenal yang namanya 4 musim ya. Tidak ada musim, kita tidak ada winter gitu ya. Di kita kan tidak ada musim salju gitu ya. Dimana pada saat musim gugur, karena pada saat itu kan tumbuhan itu tidak aktif ya. Nah, masa dorman istilahnya ya. Nah, jadi karena kita itu punya hanya 2 musim, musim panas dan musim hujan ya, dan itu matahari selalu ada. Itu artinya aktivitas tumbuhan itu selalu ada dan bisa menghasilkan oksigen ya. Nah, itu artinya paru-paru dunia istilahnya seperti itu. Nah, kalau kita melihat dari hutan di Kalimantan Selatan, memang kalau untuk Kalimantan Selatan ini yang lebih paling kecil lah ya, anunya ya, luasannya ya, hutannya gitu maksud saya.
kalau itu dimanfaatkan terus, dibuka terus untuk kegiatan pertambangan misalkan atau perkebunan, tentu saja menjadi semakin menyusut gitu ya, semakin menyusut. Padahal kebutuhan kita akan hutan itu sebenarnya semakin besar. Iya. Karena apa? Penduduk kan pasti makin banyak makin ya. Banyak, Pak. Makin kebutuhan kita akan oksigen juga semakin tinggi. Iya. Kebutuhan kita akan udara yang bersih itu semakin tinggi. Ya, kebutuhan akan air juga semakin tinggi kan. Karena air itu salah satu sumbernya dari hutan. Iya. Kan seperti itu. Nah, menyikapi hal yang seperti itu tentu saja menurut saya kita harus segera mungkin tidak lagi membuka hutan yang ada di Kalimantan ini. Jadi kita optimalkan pemanfaatan hutan yang ada itu. Ya, jadi hutannya sudah terbuka, dilakukan rehabilitasi lagi, dilakukan penghijauan kembali seperti itu ya. Sehingga nanti harapan kita bahwa hutan kita itu tetap terjaga kelestariannya. Jadi kebutuhan kita manusia pasti semakin tinggi ya. Apalagi kita juga sekarang menghadapi permasalahan pemanasan global ya, climate change ya, perubahan iklim yang tentu saja kita merasakan kembali. Kemarin bulan Februari kita dilanda oleh banjir ya. Nah, itu salah satu bukti bahwa memang tangkapan air kita itu sudah tidak maksimal lagi ya. Artinya hutan kita sudah semakin menyusut sehingga tangkapan airnya semakin menurun. Nah, akibatnya tadi banjir. Ya kemarin itu kan bulan Februari yang kita rasakan itu, dan itu satu bencana nasional jadinya kan karena hampir Pak. Iya, sekalsel kan. Ya mungkin ada beberapa kabupaten yang sedikit, tapi sekarang sudah yang dulunya tidak banjir jadi banjir juga. Nah, ya kan. Jadi itulah harapan kita, memang tidak lagi dilakukan pembukaan ya untuk hutan yang sudah ada yang masih baik sekarang itu tetap dijaga seperti itu. Ya bukan cuma pemerintah aja tapi juga ya kita semua ya masyarakat dan pemerintah sebagai regulator gitu membuat kebijakan. Masyarakat juga harus menurut ya, tidak jangan boleh secara ilegal. Iya, tidak boleh menebang kayu secara ilegal gitu ya. Nah, jadi seperti itulah mungkin. Oke, baik. Nah, tadi kan kita sudah bahas juga Pak bahwa hutan di Kalimantan itu semakin menyusut gitu. Jadi habitat dan ekosistem hutan di Kalsel juga makin kritis. Nah, salah satunya semakin langka juga nih Pak, seperti kayu ulin dan kayu rotan. Nah, menurut Bapak apa yang harus kita lakukan atau yang perlu kita lakukan nih untuk menjaga dan menyelamatkan hutan di Kalimantan Selatan? Jadi hutan tropis itu ekosistemnya itu sangat rapuh ya. Jadi ekosistemnya itu sangat rapuh. Jadi ketika dia terganggu, itu mengembalikannya itu sulit, lama prosesnya. Karena hutan tropis itu sebenarnya tanahnya itu tidak terlalu subur. Ya, dibandingkan dengan temperate ya yang ada di iklim sedang, yang ada di negara-negara yang iklim sedang ya, yang 4 musim itu. Tapi ya itu harus dijaga betul-betul kelestarian, tidak boleh terlalu terbuka misalkan ketika memanfaatkannya begitu. Nah, itu akan berdampak terhadap kelangsungan ekosistem yang ada di dalamnya. Misalkan tadi kamu sebut ulin misalkan ya, ulin itu salah satu jenis yang sekarang sudah mulai langka ya, semuanya sulit mencarinya. Karena apa? Karena ekosistemnya sudah terganggu, tempat hidupnya sudah terganggu. Jadi makhluk hidup tuh kalau tempat hidupnya terganggu, dia akan sulit hidupnya gitu ya. Maka dari itu ekosistem yang ada ulinnya itu harus dijaga. Tapi kan sekarang ini kan banyak tuh orang mengeksploitasi atau menebang ulin gitu ya tanpa memperhatikan kelestariannya. Karena proses untuk dari dia tumbuh ya, dari ketika dia mulai dari anakan sampai dewasa itu butuh waktu yang cukup lama. Lama ya Pak ya? Mungkin ratusan tahun ya. Oh, jadi lama banget. Maka dari itu perlu upaya agar tidak terlalu banyak lah mengeksploitasi itu ya. Sebenarnya regulasinya sudah bagus ya. Ada harus misalkan yang diameter yang di atas 50 saja yang boleh. Tapi sekarang kan sulit sudah mencari yang diameter besar ya. Yang besar-besar itu ya. Jadi sekarang sudah ada yang kecil itu. Kemudian tadi juga mengenai rotan ya. Rotan itu adalah salah satu non-timber sebenarnya, bukan timber. Jadi bukan kayu dia. Iya. Nah, jadi
ini yang jadi masalah ini sebenarnya kalau rotan ini adalah pasarnya. Pasarnya itu sangat terbatas dulunya ya, hanya beberapa negara saja dulu, hanya ekspor ke Jepang misalkan ya. Nah, kemudian ada regulasi-regulasi yang berkaitan rotan ini sebenarnya sangat berpengaruh terhadap pengelolaan rotan gitu. Jadi kalau saya bicara ini panjang sekali kalau saya bicara ini karena gini, itu kaitannya tidak hanya berkaitan terhadap rotan itu sendiri, tetapi berkaitan dengan sistem ekspor impor rotannya gitu ya. Karena gini, barang itu kan kalau misalkan tidak ada yang beli, itu kan masyarakat yang menanam kan jadi merana kan dia dari mana, bagaimana dia bisa mendapat keuntungan kan, dapat penghasilan. Nah, akhirnya dia tidak pelihara rotannya, terbengkalai misalnya seperti. Nah, itu salah satu penyebab. Jadi ada kaitan dengan ekspor impor segala macam. Begitu. Ya. Nah, lalu Pak, bagaimana kira-kira nih Pak masa depan hutan di Kalsel ya? Apakah memungkinkan kita bisa mengembalikan lagi fungsi hutan sebagai penyangga untuk melindungi Kalimantan Selatan terutama dari banjir? Ya tadi saya bilang kan bahwa kita perlu merehabilitasi. Ya. Saya tidak mengatakan bahwa rusak semua ya, tetapi perlu direhabilitasi hutan yang sudah rusak. Yang sudah rusak itu artinya kemampuan untuk menyangganya itu, menopang keberlangsungan dari ekosistem itu harus dijaga, dikembalikan. Bagaimana caranya ya? Kalau lahannya sudah terbuka ya harus ditanam kembali, ditanami kembali. Kemudian juga ya kita semua ya harus ikut menjaga, jangan hanya kita bicara tapi tidak ada upaya untuk merehabilitasi. Jadi sekarang ini kuncinya adalah bagaimana kita bersama-sama merehabilitasi ini, mengembalikan kembali itu dengan membuat satu kebijakan. Misal pemerintah membuat satu kebijakan, lahan yang terbuka itu harus ditanam kembali. Siapapun pemiliknya, wajib menanami kembali lahan-lahan yang terbuka. Karena kan hutan, kadang-kadang ada juga yang merasa bahwa, oh ini ada yang kepemilikan satu pihak begitu, atau siapa. Tapi menurut saya memang lahan yang terbuka itu harus ditanami kembali. Sebenarnya intinya seperti itulah. Karena nggak dipakai buat apa-apa juga kalau ya Pak ya. Iya kan sayang kan. Iya, lebih baik kita maksimalkan fungsi hutan. Karena setiap makhluk hidup pasti butuh oksigen kan. Iya. Nah, pasti butuh air kan. Tidak ada makhluk hidup yang tidak perlu air kan. Jadi air sebenarnya karena inilah sebenarnya hutan ini sebagai tangkapan air ya. Jadi tidak ada lagi harapan kita ke depan terjadi banjir, misalnya seperti tanah longsor dan sebagainya gitu ya. Nah ini, itu. Aduh. Ya, semoga cepat pulih hutan kita ya. Ya betul. Nah, lalu Bapak, kan Bapak jadi di ULM ya kan ya sekarang Pak. Nah, apa kontribusi nyata dari ULM untuk memberikan masukan bagi pemerintah dalam menjaga kelestarian hutan di Kalimantan Selatan, terutama juga untuk masyarakat Pak ya, seperti petani atau masyarakat adat. Ya, jadi gini, ULM ini kan sebenarnya memiliki pusat unggulan IFTEK, PHLB namanya ya. Jadi PHLB itu adalah pusat inovasi teknologi komersialisasi manajemen hutan dan lahan basah. Jadi kontribusinya sangat nyata sekali gitu ya. Jadi kita melakukan riset yang berkaitan dengan bagaimana pemanfaatan hasil hutan terutama itu secara optimal. Jadi begini, kadang-kadang masyarakat belum terlalu mengerti ya mengenai banyak pemanfaatan hasil hutan. Ya, misalkan tadi saya bilang pemanfaatan kayu manis misalkan ya. Nah, kayu manis misalkan. Kayu manis ini kan sebenarnya dibudidayakan juga oleh masyarakat ya. Ada juga ditanam, ada juga yang di alam gitu ya. Yang ada di Pegunungan Meratus itu. Nah, bagaimana pemanfaatan itu secara maksimal gitu ya. Jadi misalkan untuk minuman, misalkan ya untuk. Nah, itu salah satu berkontribusi bagaimana supaya masyarakat bisa sejahtera, kemudian juga manfaat hutannya bisa terjaga, tetap manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Seperti itu. Jadi kita mencoba menghilirisasi hasil-hasil hutan itu menjadi produk yang bisa dimanfaatkan.
Nah, jadi seperti itu. Yang sekarang ini kita juga memanfaatkan yang namanya bajakah, tadi saya bilang ya. Bajakah itu kan sebenarnya tumbuhan liana yang bisa memanjat itu. Orang dulu nggak terlalu ngerti gitu ya, apa pemanfaatan untuk apa. Ternyata dia bisa sebagai anti kanker misalnya. Nah, itu anti kanker, anti diabetes, kemudian anti inflamasi radang itu ya. Nah, kita coba memanfaatkan ini secara maksimal, tapi tentu saja kita berkontribusi dari hasil riset ya. Hasil riset. Jadi riset-riset kita ini bisa kita dimanfaatkan oleh masyarakat, bisa juga dimanfaatkan oleh industri. Jadi seperti itu. Nah, jadi kita punya pusat unggulannya ya, dan ini mempunyai sertifikat nasional. Jadi skalanya nasional nih, bukan lokal lagi kita punya kita ini. Jadi itu yang kita kembangkan sekarang. Kita juga melakukan ini tidak hanya sendiri, kita kerjasama dengan universitas yang ada di luar negeri ya. Jadi kita kerjasama dengan Belanda, kita kerjasama dengan Australia dan sebagainya. Jadi sebenarnya di situ anunya ya. Kemudian kita juga sering menjadi tenaga ahli dari pemerintah daerah ya. Kemudian tenaga ahli di kementerian. Nah, jadi seperti itu. Jadi kontribusi kita sebenarnya cukup banyak ya. Bagaimana kita berupaya untuk agar hutan ini tetap terjaga, bisa manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat, begitu ya. Dan manfaat dari hutan itu untuk menjaga kelangsungan ekosistem itu tetap terjaga gitu. Sejak Bapak menjadi Wakil Rektor 4 OLM pernah meraih penghargaan sebagai kampus dengan keterbukaan informasi publik yang baik, diserahkan oleh Bapak Joko Widodo, Presiden Joko Widodo kemarin. Nah, bagaimana Bapak itu bisa mencapai prestasi tersebut? Ya, terima kasih ya atas apresiasinya. Jadi sebenarnya ini kita nggak mungkin bisa bekerja sendiri ya. Ini kerja tim ya. Jadi saya juga dengan tim saya di struktur organisasi di Biro Perencanaan Kerjasama dan Humas ya. Di situ kita melaksanakan beberapa program sebenarnya yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Salah satunya yang terpenting itu adalah kita bisa melayani ya kebutuhan informasi dari stakeholder kita ya. Jadi universitas itu nggak boleh tertutup. Dia adalah organisasi ilmiah yang terbuka. Terbuka itu artinya semua informasi itu harus bisa disampaikan ke publik. Walaupun sebenarnya ada juga yang dikecualikan atau yang tidak boleh disampaikan. Tetapi tidak boleh kita misalkan ketika orang bertanya sesuatu tidak memberikan informasi gitu, tidak boleh seperti itu. Nah, kita membuat program-program misalkan quick win dari reformasi birokrasi itu adalah kita menyiapkan pelayanan kepada mahasiswa dan juga dosen dan juga stakeholder kita ya. Ada kita namanya unit layanan terpadu. Ya, unit layanan terpadu. Unit layanan terpadu itu adalah memberikan informasi ataupun kebutuhan dari stakeholder kita. Misalkan dia perlu apa gitu ya. Mungkin mahasiswa perlu informasi, perlu legalisir ijazah, perlu ya mungkin mau bertanya mengenai beasiswa lah, mengenai bagaimana persyaratan untuk beasiswa dan sebagainya ya. Pokoknya informasi lah. Jadi seperti itu. Kita harus bisa memberikan pelayanan. Kemudian juga kita harus juga bisa melayani komplain. Karena nggak mungkin kan orang tuh bisa dilayani semua ya. Jadi ada yang komplain tidak puas misalkan terhadap wah kami ini kuliah kurang enak nih kuliahnya, misalkan suasana kuliahnya tidak enak, panas udaranya, ruangannya misalkan, atau misalkan tidak enak ruangannya dan sebagainya, atau misalkan ada juga kadang-kadang ada juga keluhan, ini kok bisa diparkir helm hilang misalkan itu bisa terjadi seperti itu ya, atau bisa juga yang terjadi ada pungli lah, ada segala macam. Nah, itu harus disampaikan misalkan mahasiswa di komplain misalkan kok pelayanan keamanannya kok nggak bagus misalkan. Nah, itu kita harus bisa layani. Nah, kita membuka yang namanya
si komplain. Si komplain itu sistem informasi komplain ya. Nah, jadi di situ dosen, mahasiswa, stakeholder kita bisa melaporkan kalau misalnya ada permasalahan yang ada di lingkungan WLM. Kemudian juga misalkan kita kan ada juga media sistem informasi yang lapor ya, itu nasional, itu juga bisa lewat lapor gitu ya. Nah, itu yang sekarang di bawah Kemenpan RB ya. Di situ bisa komplain juga lewat situ gitu. Cuman itu skalanya nasional. Nasional. Nah, kalau si komplain ini internal kita di WLM saja. Nah, kemudian kami juga buka program sistem informasi yang dinamanya Silapu. Jadi sistem informasi terpadu. Nah, itu sudah melayani komplain, bisa melayani untuk misalkan mahasiswa nggak perlu lagi datang legalisir ijazah, misalkan dia legalisir ijazah via apa namanya tidak perlu hard copy-nya, dia mungkin soft copy-nya aja ya, ya. Nah, tapi memang ini kita melayani hanya yang untuk yang sifatnya soft-nya aja ya. Tapi kalau yang hard-nya misalkan kadang-kadang ada juga orang mau lamar pekerjaan misalkan harus tanda tangan basah misalkan itu harus datang sendiri berarti kan. Jadi kita melayani online dan offline. Sampai sekarang masih berlanjut ya, Pak ya. Berarti mahasiswa kalau misalkan ada apa-apa itu bisa komplain. Iya, bisa. Di informasi kita itu langsung bisa. Wah, keren. Jadi seperti itu. Nah, baik Bapak, selanjutnya apa saja program kerja yang sudah Bapak lakukan untuk menjadikan ULM sebagai kampus terkemuka yang bekerja saing? Jadi yang sudah dan akan dilakukan. Ya. Jadi kan ULM ini kan punya visi ya. Punya visi. Jadi bagaimana ULM ini menjadi universitas terkemuka dan berdaya saing, khususnya di bidang lingkungan lahan basah, ya, lingkungan lahan basah. Jadi universitas ini kan sebenarnya harus punya ciri khas ya. Jadi kalau dia tidak punya ciri khas, maka apa bedanya dengan universitas lain kan gitu ya. Nah, jadi punya ciri khas. Ciri khasnya itu adalah terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah. Nah, karena ini lingkungan lahan basah, karena kita ini kan daerah kita ini kan lebih banyak ditutupi oleh rawa ya, gambut ya, kemudian sungai. Nah, jadi itulah ciri khas kita. Nah, maka dari itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga harus menuju kepada fokus lingkungan lahan basah tersebut. Nah, gitu. Karena kita mau jadi universitas terkemuka di bidang itu, maka fokus riset kita ya, penelitian kita dan juga pengabdian kita lebih banyak ditujukan ke sana, ke lingkungan lahan basah itu. Sesuai SDA kita sesuai juga, sumber daya alamnya kita, betul, yang ada di Kalimantan khususnya ya. Nah, jadi kesitulah arahnya gitu ya. Untuk mewujudkan ini kita tidak mungkin bekerja sendiri. Kita melibatkan pihak lain. Jadi misalkan dengan pemerintah daerah ya, kemudian pihak swasta ya, kemudian juga universitas yang ada di luar negeri ya, kita kerjasama dengan Belanda ya, dengan Van Hal Larenstein di Amsterdam, kita kerjasama juga dengan IHE Delft di Belanda, kemudian kita kerjasama juga dengan Newcastle di Australia, kemudian dengan Newcastle yang di Singapura, kemudian juga beberapa perguruan tinggi ada di Korea juga ya, dengan Sangji University, kemudian dengan beberapa universitas di Jepang ya. Di Jepang itu ada beberapa ya, seperti Saga, kemudian kita kerjasama juga dengan Utsumonia ya. Utsumonia itu yang sangat dekat sekali dengan kerjasamanya. Utsumonia itu Tokyo University lah, konsorsiumnya ya. Nah, jadi sebenarnya kita nggak mungkin kita bekerja sendiri, nggak mungkin. Jadi untuk mewujudkan itu kita harus banyak jaringan kerjasama internasional. Nah, itu yang sudah kami lakukan ya, kita lakukan, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai berjalan begitu ya. Jadi dari Newcastle itu mahasiswanya datang ke kita, ya, dari Australia itu dia datang ke kita. Kalau ini masa pandemi aja dia nggak datang, kalau nggak pandemi dia pasti banyak yang datang tuh. Iya, dia hampir setiap tahun udah datang. Kemudian yang dari
Jepang juga, yang dari Belanda juga Pak mau datang kemarin, tapi karena pandemi ya akhirnya kita online terus gitu ya. Nah itu. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua programnya adalah ini yang penting juga ya, menjadikan universitas ini universitas wirausaha. Jadi itu kita menyebutnya entrepreneur university. Entrepreneur university ini maksudnya bahwa basis dari universitasnya adalah kewirausahaan. Jadi harapan kita ke depan, kita tidak menginginkan alumni kita itu menjadi job seeker ya. Job seeker itu artinya pencari kerja gitu. Tetapi menjadi job creator. Job creator itu artinya membuka lapangan pekerjaan. Nah, ini yang kita inginkan. Jadi maka dari itu kita kurikulum sudah mulai diperbaharui gitu ya, menuju ke situ. Jadi harus banyak ada wirausahanya. Kemudian juga kita mempunyai inkubator bisnis teknologi. Jadi inkubator kita inisiasi untuk dikembangkan agar nanti mahasiswa-mahasiswa yang punya jiwa wirausaha itu akan kita didik menjadi startup, menjadi pengusaha. Jadi seperti itu ya. Jadi harapan kita ke depan banyak alumni kita itu yang menjadi wirausaha gitu ya, dan itu akan membuka lapangan pekerjaan baru. Amin. Nah seperti itulah mungkin gambarannya program kami ke depan itu seperti itu. Wah, keren. Nah Bapak, tadi kan bisa kita bilang bahwa adanya pandemi COVID-19 itu cukup membuat program kerja kita itu harus mengalami inovasi gitu ya Pak ya. Betul. Nah itu strategi Bapak untuk tetap menjalankan segala program kerja, terutama tadi yang kerjasama internasional itu bagaimana Pak? Ya, memang kerjasama internasional ini yang sekarang yang agak terhambat ya. Ya, karena begini, kami kan setiap tahun juga biasanya mengirim mahasiswa. Ya, mahasiswa kita kirim tuh biasanya ke berbagai negara begitu ya. Agar mereka itu mengenal, tahu bagaimana sih belajar di sana, bagaimana kuliah di sana, bagaimana mengembangkan ilmu pengetahuan di sana dan sebagainya. Nah, tapi sekarang kan nggak bisa, terbatas lah ya. Kalau masuk negara harus dikarantina dulu kan, masuk balik kembali karantina lagi. Jadi waktu banyak hilang di situ dan banyak biaya yang harus dikeluarkan. Jadi kita harus banyak inovasi lah sekarang ya. Termasuk saya sekarang ini lagi aktif kerjasama dengan Delft Belanda ya, dengan IHE Delft. Jadi kita melaksanakan training bersama begitu ya. Problemnya adalah ketika mau praktis pelatihan, lapangan, ya field tripnya nggak bisa. Kan dari Belanda nggak bisa datang ke sini. Kita juga nggak bisa ke Belanda, juga sulit. Nah akhirnya kita upayakan dengan mungkin membuat semacam demo kegiatan lah ya. Jadi mungkin seperti ada video-video lah gitu ya. Kemudian ada case study lah semacam itu ya. Jadi studi-studi kasus yang kita diskusikan, kembangkan gitu. Jadi intinya sebenarnya sekarang ini harus banyak membuat inovasi-inovasi cara-cara kita pembelajarannya gitu ya, cara-cara pelatihan dan sebagainya. Nah itulah yang kita kembangkan sekarang. Sekarang kita hanya secara online aja. Dengan teknologi yang ada juga. Dengan teknologi yang ada. Membuat program kerja itu jangan sampai nggak terlaksana. Betul, Pak. Harus ada. Karena kita kan punya penyandang dana ya. Misalkan dengan Nufik Belanda. Nah itu salah satunya adalah kegiatan itu harus betul-betul terlaksana, nggak bisa walaupun kondisi pandemi sekarang tetap. Oke, baik. Bapak terima kasih banyak atas jawabannya. Sekali lagi saya berterima kasih banyak juga Bapak udah bersedia hadir, udah meluangkan waktu, kemudian juga sudah berbagi pengalaman-pengalamannya kepada kami. Ternyata banyak sekali ilmu dan informasi-informasi baru yang bisa saya dapatkan Pak, bahkan juga pemirsa AWLM Channel mungkin merasakannya. Semoga bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Pak. Amin. Bagus ya. Nah pemirsa AWLM Channel, demikian program acara profil Guru Besar ULM bersama Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Yudi Firmanul Arifin MSc. Wah panjang banget sekali Bapak ya. Saya harus lihat ke sini nih Pak buat menyebutkan nama Bapak.
Baik, pemirsa OLM Channel, jangan lupa nantikan kembali program acara kami selanjutnya. Jangan lupa juga buat like, komen, dan subscribe channel YouTube kami supaya lebih berkembang dan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat lainnya kepada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.